Pernahkah Anda merasa hidup tiba-tiba dipenuhi hambatan? Rezeki tidak lancar, hati gelisah, doa terasa hampa, dan sukacita perlahan-lahan menghilang? Hati-hati, karena bisa jadi itu bukan sekadar kebetulan atau nasib buruk belaka. Padre Pio sering mengingatkan bahwa ada saat-saat di mana musuh berusaha sangat keras untuk mencuri berkat yang sudah Tuhan siapkan bagi Anda. Musuh tidak selalu datang dengan cara yang terlihat, tetapi melalui ketakutan, keraguan, dan keputusasaan yang perlahan-lahan melemahkan iman Anda. Hari ini kita akan merenungkan 5 tanda bahwa musuh sedang berusaha mencuri berkat Anda. Sangat penting bagi Anda untuk tetap waspada, terutama saat kita sampai pada tanda kelima yang seringkali paling licik. Mari kita jadikan video ini sebagai sarana pewartaan. Dengan memberikan like dan membagikan video ini, Anda turut membantu menyalakan pelita iman bagi jiwa-jiwa yang sedang dilanda kegelapan. Tanda pertama adalah ketika Anda mengalami hambatan yang tidak dapat dijelaskan dalam hidup Anda. Hambatan-hambatan ini dapat muncul dalam bentuk masalah keuangan, persoalan hubungan, atau tantangan kesehatan. Namun perlu Anda sadari bahwa hambatan ini bukan sekadar kebetulan. Itu adalah bagian dari serangan rohani yang bertujuan untuk menggagalkan jalan Anda menuju berkat. Namun janganlah gentar, sebab Yesus berkata dalam Matius bab 17, ayat 20, "Sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi, saja kamu dapat berkata kepada gunung ini, 'Pindah dari tempat ini ke sana,' maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu." Hambatan bukan tanda Tuhan meninggalkan Anda, melainkan tempat di mana iman Anda sedang diuji dan dimurnikan. Jika hambatan fisik tidak berhasil menghentikan Anda, musuh akan mencoba menyerang batin Anda. Inilah tanda kedua, yaitu ketika Anda mengalami rasa takut dan keraguan yang begitu kuat. Rasa takut dan keraguan ini jelas bukan berasal dari Tuhan. Tuhan ingin Anda memegang janjinya dalam Yohanes bab 14 ayat 27. "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, janganlah gelisah dan gentar hatimu." Tanda ketiga yang harus Anda waspadai adalah ketika Anda mengalami perasaan terasing dan kesepian. Musuh ingin mengisolasi Anda agar Anda percaya bahwa Anda sedang sendirian dalam pergumulan ini. Bagi Anda yang sedang merasakan beratnya beban hidup, mari kita saling menguatkan. Tuliskan "Tuhan Yesus selalu besertaku" di kolom komentar sebagai bentuk pernyataan iman Anda hari ini. Padre Pio memahami betapa beratnya kesepian ini, namun beliau selalu bersandar pada janji Yesus dalam Matius bab 28 ayat 20. "Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Anda tidak pernah sendirian. Tuhan selalu ada di sisi Anda. Selanjutnya, tanda keempat adalah ketika Anda mengalami kurangnya pertumbuhan dan kemajuan rohani. Musuh ingin membuat Anda tetap berhenti dalam iman dan mencegah Anda bertumbuh semakin dekat dengan Tuhan. Yesus berkata dalam Yohanes bab 15 ayat 4, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, jikalau ia tidak tinggal pada pokok anggur." Tanda kelima dan yang terakhir adalah ketika Anda mengalami kurangnya sukacita dan damai dalam hidup Anda. Musuh sangat ingin mencuri sukacita Anda dan merampas damai yang hanya dapat diberikan oleh Tuhan. Namun, kuasa Tuhan jauh lebih besar. Yesus berkata dalam Yohanes bab 16 ayat 22, "Aku akan melihat kamu lagi, dan hatimu akan bergembira,
dan tidak seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Jadi, tetaplah waspada. Ingatlah kembali 5 tanda ini, hambatan yang tidak dijelaskan, rasa takut, keterasingan, kurangnya pertumbuhan rohani, serta hilangnya sukacita. Janganlah berkecil hati. Berdoalah dan mintalah kepada Tuhan untuk menolong Anda mengatasi serangan-serangan ini, karena Ia akan memberikan Anda kekuatan dan keberanian untuk bertahan hingga berkat itu sepenuhnya menjadi milik Anda. Kalau kamu merasa renungan ini bermanfaat, tolong like, subscribe, dan share. Mari sebarkan kebijaksanaan rohani Padre Pio kemana-mana. Terima kasih sudah ikut dalam perjalanan iman ini. Semoga doamu kuat, imanmu teguh, dan rosariomu selalu dekat di hatimu. Yesus, Engkau andalanku. Amin.